Bapa, sahabat terang hidup yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, kita sangat bersyukur bahwa kasih Tuhan, anugerah Tuhan, pemeliharaan Tuhan selalu nyata di kehidupan kita tiap-tiap hari. Dan hari ini kita berjumpa lagi untuk satu momen yang indah kita belajar firman Tuhan. Dan tema kita hari ini ialah bersukacitalah dalam Kristus, satu kekuatan untuk menghadapi krisis dalam kehidupan ini. Sebelumnya saya baca satu ayat saja dari Filipi 4 ayat 4, saya bacakan buat kita. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi katakan bersukacitalah. Nah, ayat ini menjadi dasar bagi renungan kita. Nah, ketika masalah terjadi, kita tahu bahwa kehidupan kita tidak selalu flat, ada banyak dinamikanya. Ada sekali kita mengalami kesulitan, ada sekali waktu kita mengalami kebaikan, tapi ada situasi yang tertentu kita mengalami situasi yang sangat rumit, sehingga tidak biasa. Kita memerlukan hikmat ekstra, kekuatan ekstra untuk menghadapi hal-hal yang seperti ini. Dan seringkali kita jujur bahwa ini bisa terjadi dalam kehidupan kita. Nah, Rasul Paulus dalam penjara menulis surat kepada jemaat Tuhan di Filipi. Nah, seharusnya orang-orang Filipi yang menghibur Paulus karena Paulus di penjara. Kita tahu bahwa kehidupan penjara itu sangat tidak menyenangkan seperti yang dialami oleh Paulus. Tetapi justru Paulus memberi teladan bagaimana di tengah-tengah situasi yang sulit, tantangan yang berat, situasi yang tidak menyenangkan, jauh dari menyenangkan di penjara. Siapa yang tahu bahwa itu sama sekali tidak enak? Siapa yang tidak pernah mengerti bahwa penjara itu mengekang, membatasi, memenjarakan, dan itu pasti sama sekali tidak menyenangkan. Tapi Paulus memberi contoh bagaimana di tengah-tengah situasi seperti itu pun dia mengajak jemaat Tuhan, jemaat Filipi untuk bersukacita senantiasa dalam Yesus. Dan ini tantangannya. Kenapa? Karena bukan soal sukacita saja, tapi kata senantiasa memberi nilai pada sukacita yang sangat penting. Karena ketika situasinya mudah dan gampang dan kita mendapatkan banyak berkat, mungkin sukacita tidak begitu sulit untuk dinaikkan kepada Tuhan dalam konteks itu. Tapi ketika situasi seperti dalam Paulus, ini bukan pekerjaan yang sederhana, tapi bukan berarti itu mustahil. Hal yang kedua yang penting mengapa kita bersukacita, karena saya membaca satu ayat dari Mazmur 126 ayat 3. Saya bacakan, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Nah, ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan telah melakukan perkara besar dalam kehidupan kita. Nah, perkara apa itu yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita? Oh, banyak sekali. Sampai hari kita bisa hidup itu karena anugerah Tuhan yang memelihara kita. Ada beberapa hal yang sangat penting yang dilakukan Tuhan, perkara besar yang dilakukan Tuhan dalam kehidupan kita. Yaitu yang pertama, bahwa Yesus telah berkorban untuk kita. Itu hal yang sangat besar dalam sejarah dan juga dalam kehidupan kita. Yesus berkorban karena dia sangat mencintai kita. Nah, kasih Kristus kepada kita adalah kasih ilahi yang tidak bisa dibayar, tidak bisa dibalas oleh hal apapun juga. Tetapi kita bersyukur karena sekalipun kita tidak layak, jauh dari layak, kita tidak pernah memenuhi syarat apapun, tetapi Tuhan telah mengasihi kita. Dia telah berkorban memberikan hidupnya buat kita. Bahkan ketika kita bertobat dan percaya Yesus, firman Tuhan menjamin bahwa kita mendapatkan pengampunan dosa. Dan ini hal yang sangat besar, yaitu Yesus berkorban untuk kita. Dia sangat mengasihi kita dengan kasih yang sempurna untuk mengampuni kita, memberi pengampunan yang sempurna atas kehidupan kita, dan ini membuat kita bersukacita. Hal yang lain ialah kita sudah diselamatkan. Nah, kita tidak usah ribut tentang sorga. Kenapa? Karena yang menyiapkan sorga buat kita bukan kita. Kita tidak pernah bisa mencapai satu standar apapun yang Allah tetapkan untuk bisa ke sorga. Tetapi kita percaya Yesus. Kita sungguh-sungguh membuka hati dan percaya Yesus. Poin kita adalah kita percaya Yesus. Yesus katakan supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup kekal. Jadi poin kita bukanlah melakukan syarat-syarat agama, mencapai tingkat kebaikan yang sempurna. Dan kita tidak bisa itu. Orang berdosa tidak bisa. Tapi Yesus menawarkan kita anugerah yang besar. Ketika kita mengimani Yesus, maka kita memperoleh hidup yang kekal. Nah, yang selanjutnya adalah Allah menyertai kita. Yesus katakan pada waktu mereka berpisah dengan murid-muridnya, dia berkata bahwa, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, hal-hal ini yang membuat kita kemudian mengapa kita bersukacita. Karena pekerjaan Allah yang besar dilakukan di tengah-tengah kita. Yaitu Yesus berkorban memberikan hidupnya buat kita. Dia begitu besar mengasihi kita. Dia memberikan kita pengampunan dosa. Dan hidup kekal diberikan buat kita. Hidup kekal adalah istilah lain untuk jaminan ke sorga. Nah, yang menjamin kita memperoleh hidup kekal bukanlah prestasi kita, bukanlah pencapaian kita, bukanlah syarat-syarat agama yang kita penuhi. Karena kita mengajarkan bahwa keselamatan itu, sorga itu adalah pekerjaan Allah. Sorga itu adalah anugerah Allah bagi setiap orang yang membuka dirinya dan
mengimani Yesus dalam kehidupannya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan hal-hal inilah yang kita syukuri. Hal-hal inilah yang menjadi dasar utama mengapa kita bersuka cita dalam Yesus. Masalah ada, tantangan ada. Tapi hal-hal yang besar inilah yang membuat kita tidak punya alasan yang lain. Kecuali secara rasional kita harus bersuka cita karena pekerjaan Allah. Bukan pekerjaan kita, pekerjaan Allah yang besar yang Allah lakukan dalam Yesus bagi kehidupan kita. Hal yang ketiga yang sangat penting mengapa kita bersuka cita dalam Kristus. Sekalipun ada begitu banyak badai, ada begitu banyak kesulitan dan tantangan, pergumulan, air mata, dan begitu banyak yang kita alami dalam kehidupan kita. Kita bahkan tidak pernah kekurangan masalah. Tetapi kita menyadari ketika kita mengimani Yesus, kita diberi status yang baru. Apa itu? Sebagai anak-anak Allah. Nah, kita punya akses untuk berdoa. Kita punya akses langsung untuk berbicara kepada Bapa kita di surga. Jadi relasi kita dengan Allah ada relasi antara anak dengan Bapa. Kita sebagai anak kita datang dan berdoa kepada Bapa. Dan Bapa itu mendengar doa kita. Itulah sebabnya ketika anak-anak berbicara kepada kita dengar mereka. Supaya mereka tahu bahwa ketika mereka berdoa, bahwa Bapa di surga akan mendengar mereka. Seperti Bapanya di dunia yang selalu memberi waktu untuk mendengar mereka. Nah, ketika kita tahu bahwa kita percaya Yesus dan kita diberi status untuk menjadi anak-anak Allah, maka kita sangat bersyukur karena kita punya akses langsung untuk berbicara dengan Bapa kita di surga. Ketika kita punya persoalan, kita bisa bicara dengan Bapa kita di surga. Ketika kita punya kesulitan, kita bisa bicara dalam doa kepada Bapa kita di surga. Nah, satu hubungan yang sangat dekat. Kedekatan itu digambarkan dengan relasi bahwa kita sebagai anak dan Allah sebagai Bapa. Nah, hubungan anak-anak Allah dengan Bapanya menjadi satu hubungan yang sangat dekat, menggambarkan intimasi yang luar biasa, yang hanya mungkin kita menyapa Allah sebagai Bapa adalah karena iman kita dalam Yesus. Nah, ini satu privilege, satu kehormatan, satu kemuliaan bagi kita dalam kehidupan kita setelah kita percaya Yesus, yaitu kita menjadi anak-anak Allah. Dan oleh karena status itu, kita bisa berdoa kepada Bapa. Oleh karena status itulah, kita punya akses bicara kepada Bapa di surga. Dan surga tidak bisa menutup itu. Akses ke surga terbuka. Kenapa? Karena yang datang bicara adalah anak-anak Allah, yang adalah anak angkat Allah. Anak yang betul-betul diadopsi Tuhan karena iman dalam Yesus. Menjadi konstruksi kuat bagi status kita sebagai anak-anak Allah untuk berbicara, untuk menyapa Allah sebagai Bapa. Satu hubungan yang begitu dekat. Dan untuk itulah saya ingin mengatakan bahwa kita harus bersuka cita karena kita tidak punya syarat apapun yang bisa memungkinkan kita untuk menyapa Allah sebagai Bapa dan kita sebagai anak. Tapi karena iman kepada Yesus, oleh karena iman, oleh karena anugerah, oleh kasih karunia Allah, kita setelah percaya Yesus diberi kehormatan, diberi kesempatan untuk menjadi anak-anak Allah. Dan oleh karena status itulah kita mendapat kehormatan menyapa Allah sebagai Bapa. Dan untuk itu kita tidak punya alasan yang lain kecuali kita bersuka cita. Mengapa kita bersuka cita senantiasa? Karena Tuhan mau itu kita lakukan dalam kehidupan kita. Mengapa? Untuk kebaikan kita. Mengapa? Untuk supaya kita menjadi saksi di tengah-tengah dunia ini. Ketika terjadi banyak sekali pergumulan, kita kadang-kadang mengalami di satu situasi kita naik up, tapi juga kita mengalami titik di mana kita down. Nah, situasi itu terjadi dalam kehidupan kita. Nah, kita katakan bahwa bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Dalam Tuhanlah kita dipanggil untuk bersuka cita apapun yang terjadi. Nah, ketika banyak orang mengalami tekanan dalam hidup mereka, mereka menjadi sedih, mereka menjadi putus asa dan kehilangan harapan. Tapi kita belajar Ayub tidak kehilangan harapan. Istrinya begitu sakit dan menderita luar biasa. Ayub sendiri sakit dan luar biasa penderitaannya. Teman-teman datang dan mencemoohkan Ayub. Ayub juga kehilangan anak-anaknya. Seluruh harta bendanya hilang, bahkan kesehatannya juga hilang. Tetapi Ayub tidak kehilangan pengharapan. Nah, ketika kita di tengah-tengah tantangan COVID-19, ada begitu banyak orang mengalami kesulitan. Kita juga mengalami kesulitan yang sama. Bukan mereka sulit lalu kita tidak sulit. Kita juga sulit. Jadi kita mengalami hal yang sama. Tapi respon kita, tanggapan kita atas situasi itu berbeda. Mengapa? Karena kita punya pengharapan. Pengharapan kita pasti dalam Yesus. Itulah sebabnya kita di tengah-tengah situasi yang sulit, di tengah tantangan yang berat, saya ingin mengatakan kepada kita bahwa kita dipanggil Tuhan untuk diberi kehormatan, bersuka cita. Mengapa? Karena Tuhan ingin menjadikan kita sebagai model. Sehingga ketika orang lain di luar sana yang melihat kehidupan kita, mereka melihat nilai tambah dalam kehidupan kita. Apa itu? Bahwa kita mampu bersuka cita. Kita mampu untuk berdoa kepada Tuhan. Kita mampu untuk tegar. Kita mampu untuk tabah. Mengapa? Karena kita percaya bahwa ketika Yesus berjanji bahwa Dia tidak akan meninggalkan kita, maka kita tidak takut untuk bertahan. Kita tidak menjadi putus asa dan tergerus. Kita tenggelam
dan kemudian kita menjadi tidak jelas, menjadi panik, dan kemudian kita seperti orang yang tidak memiliki pengharapan dalam Yesus. Mengapa? Karena kita tahu ketika kita menghadapi banyak tantangan, kita tidak pernah sendiri. Kenapa kita tidak pernah sendiri? Yesus katakan, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada kesudahan alam. Di titik akhir kehidupan kita, kita tahu bahwa kita tidak sendiri. Kita tidak pernah sendiri. Kita selalu bersama dengan Yesus. Dan inilah yang menjadi model. Jadi ketika orang lain melihat kehidupan kita, mereka mengalami masalah, kita juga mengalami masalah. Mereka mengalami begitu banyak kesulitan, kita juga mungkin mengalami banyak kesulitan. Dan mungkin lebih. Tapi ada hal yang berbeda. Tanggapan kita, respon kita atas kesulitan itu berbeda. Kenapa? Karena kita tak berpengharapan kepada Tuhan, dan pengharapan inilah dilihat. Pengharapan ini disaksikan. Dan dunia melihat itu. Mereka tahu ada alasan yang kuat mengapa orang-orang percaya berpengharapan dan tidak kemudian menjadi depresi. Karena mereka tahu pengharapan mereka dalam Yesus adalah pasti. Dan ini yang menjadi semacam iklan hidup. Inilah yang semacam stimulasi hidup bagi mereka, sehingga mereka bisa mengambil sebuah keputusan, mempertimbangkan untuk bisa jadi mereka memilih mengimani Yesus. Karena mereka melihat bagaimana kehidupan orang percaya yang seperti itu. Saya ingin mengatakan kepada kita bahwa tetaplah bersuka cita apapun yang terjadi, karena kita tahu bahwa Yesus selalu bersama kita, dan kita berdoa supaya melaluinya orang lain diberkati oleh kehidupan kita. Salam, dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.